Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ingin ajak kaum bapak, kaum laki-laki bersama-sama dengan saya membacakan ayat-ayat yang ganjil. Dan kaum perempuan, saya mohon membacakan ayat-ayat yang genap. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Silakan jemaat Tuhan, kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Bapak-bapak dan saya bacakan ayat yang ganjil di ayat yang kelima, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang dikakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang 11 kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang diurapi olehnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya minta kita lanjutkan bersama-sama, yaitu disiplin dari Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan kata disiplin. Ya. Kata disiplin itu arti sederhananya adalah proses untuk membentuk karakter seseorang agar menjadi pribadi yang mentaati peraturan, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah arti disiplin. Dan pada kesempatan ini firman Tuhan menasihati kita bersama-sama bahwa Tuhan Yesus menghendaki untuk mendisiplinkan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa kedisiplinan rohani dari Tuhan Yesus itu sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama halnya seperti orang tua di dalam keluarga mendisiplinkan anaknya. Jikalau anaknya terbukti melakukan kesalahan, anak yang terbukti melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu Saudara, memang tidak salah kalau dihajar oleh orang tuanya. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa seperti itulah Bapa yang terbukti sayang kepada anaknya. Bapa kalau sayang kepada anaknya, ayah kalau cinta kepada anaknya, maka ayah tidak akan mau anaknya kebiasaan melakukan hal-hal yang salah. Sehingga firman Tuhan membolehkan bapa atau ayah untuk berhak menghajar anaknya yang terbukti melakukan kesalahan. Apalagi kalau kesalahannya terbukti sangat fatal, ya, di luar kewajaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang seperti itulah didikan yang
benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang tua yang bijaksana tidaklah salah ketika dia menghajar anaknya yang terbukti melakukan kesalahan tepat pada waktunya. Karena itu juga sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan juga di sekolah pasti ada seorang guru yang terbukti tegas dan disiplin, yang tidak sungkan dan tidak segan menghajar anak muridnya kalau anak muridnya terbukti melakukan kesalahan yang fatal, ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang kelahiran tahun 1980-an atau di atas itu pasti pernah menjalani pendidikan di sekolah yang sangat terbukti gurunya tegas, disiplin, tidak sungkan menghajar dengan penggaris atau dengan rotan atau dengan kayu, ya Bapak Ibu. Ketika terbukti di sekolah terbukti terlalu melakukan hal yang salah, ya, sampai dihajar begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu adalah bagian dari didikan pendisiplinan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa didikan itu tidak salah. Asalkan didikan itu tujuannya benar, untuk memberikan efek jerah kepada anak supaya anak tahu, oh itu salah, nah. Kamu terbukti melakukan kesalahan yang fatal, makanya harus dihajar. Dan dengan itu anak, puji Tuhan kalau jerah, Bapak Ibu. Ya. Mungkin orang tua zaman sekarang mengalami hal itu dan pasti mengalami jerah. Sehingga itulah yang membuat generasi Bapak Ibu yang lahu itu, yang di atas 90-an itu atau di atas 2000-an itu jauh sebenarnya lebih karakternya terbentuk, mentalnya benar-benar mental yang kuat, yang mandiri, yang betul-betul dewasa, benar-benar siap dan tidak tersinggung kalau dihajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu. Waktu masa sekolah tuh saya masih dapati juga dihajar oleh guru pakai penggaris. Itu saya masih ingat waktu SMP. Ya memang masa SMP itu terkadang kalau ada ngeyel-ngeyel itu ya seperti itu, dapat guru yang disiplin tegas. Tapi saya bersyukur dapat didikan seperti itu karena saya terbukti salah, sehingga itu yang membuat saya benar-benar serius kalau dididik oleh guru ketika belajar di sekolah. Ya saya masih dapat yang kayak begituan itu didikan, ya Bapak Ibu Saudara, dan itu tidak salah. Itu bukti guru itu sayang kepada muridnya, dan juga orang tua hajar anaknya, terbukti salah anaknya, itu juga adalah suatu kasih cinta sayang orang tua kepada anaknya. Justru sangat bersalah orang tua kalau tidak tegur anaknya itu itu yang bahaya betul, yang salah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam mendidik anak, ketahuilah bahwa tidak salah orang tua hajar anaknya kalau anaknya terbukti melakukan kesalahan yang fatal. Karena firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa disiplin Tuhan juga sama seperti itu. Jika Tuhan memperlakukan kita sebagai anaknya yang sangat dia cinta, yang sangat dia sayangi, dia berhak menghajar kalau kita terbukti melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Dan mari kita belajar untuk disiplin sesuai kehendak Tuhan. Seperti apakah disiplin dari Tuhan Yesus? Silakan kalau saya tampilkan poin yang pertama. Ya. Disiplin dari Tuhan itu sangatlah penting untuk kita, untuk membentuk karakter kita supaya kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita, Bapak Ibu Saudara, itu dalam ayat yang kelima, bahwa didikan Tuhan itu sesungguhnya untuk membentuk Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam kenyamanan berbuat dosa. Memang dosa itu nyaman, tetapi dosa itu salah di mata Tuhan. Makanya Tuhan ingin agar kita melepaskan dosa itu, dan Tuhan berhak menghajar, mendisiplinkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, didikan itu adalah bagian dari kedisiplinan atau pendisiplinan, dan itu juga Tuhan pakai membentuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya kita tidak boleh anggap enteng didikan Tuhan, Bapak Ibu. Itu dalam ayat 5a. Tidak sampai di ayat yang ke-5a. Silakan kalau saya tampilkan poin yang kedua. Kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan mendisiplinkan kita, mendidik kita, itu adalah bukti Tuhan sayang kepada kita.
Dan Tuhan ingin agar kita tidak putus asa apabila diperingati oleh Tuhan lewat didikannya. Itu saya simpulkan dari ayat 5b, Bapak Ibu. Ya. Didikan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga itulah makanya kita janganlah putus asa jika Tuhan berkenan menghajar kita, menegur kita dengan cara apapun. Kalau kita melakukan kesalahan yang fatal, yang salah di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang tidak sungkan, tidak segan mengajar Bapak Ibu kalau melakukan kesalahan yang fatal, kan? Seperti itu juga didikan Tuhan kepada kita, karena Tuhan anggap kita ini anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak bernyaman atau tidak terus-menerus hidup dalam kenyamanan melakukan hal-hal dosa yang salah di hadapan Tuhan, yang salah di mata Tuhan. Dan memang ganjaran Tuhan itu tidaklah mendatangkan kenyamanan, tetapi hajaran Tuhan, ganjaran Tuhan, teguran Tuhan itu adalah sebuah pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita jangan kompromi dengan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan untuk kita tidak lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menganggap kita ini sebagai anak gampangan. Anak gampangan itu adalah anak yang tidak dihajar orang tuanya. Anak yang kalau salah tetapi tidak ditegur oleh orang tuanya, itu anak gampangan namanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita anak yang disayang Tuhan, maka Tuhan akan mengajar kita. Dan juga sama, orang tua kalau sayang kepada anaknya, tidak mau anaknya kebiasaan melakukan hal yang salah, dia akan hajar anaknya itu. Begitu juga lah kasih Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan putus asa jika Tuhan tegur kita kalau kita terbukti melakukan kesalahan. Teguran Tuhan itu bermacam-macam, Bapak Ibu Saudara. Bisa lewat kebenaran firman Tuhan yang sangat keras, bisa juga lewat penyakit, bisa juga lewat bermacam hal. Kita tidak boleh komplain kalau Tuhan tegur. Kita tidak boleh protes kalau Tuhan tegur, kalau kita terbukti melakukan kesalahan. Bahkan kalau nasihat firman Tuhan sangat tegas, dan kalau itu adalah nasihat firman Tuhan, sekalipun keras dan tegas, bahkan menusuk hati kita, kita juga tidak boleh komplain. Kita juga tidak boleh protes. Karena firman Tuhan Allah itu sempurna, yang mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau selalu buka hati kita untuk menerima didikan nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup menjadi pribadi yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan cipta kepada kita. Marilah kita bersedia dengan kerendahan hati dan senang hati kita untuk didisiplinkan, dididik oleh Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan marilah kita untuk tidak putus asa dan tidak kecut hati jikalau kita ditegur oleh Tuhan apabila kita terbukti melakukan kesalahan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan bersedia untuk bertobat kembali kepada Tuhan, mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh menasihati kita pada kesempatan pada hari ini. Marilah kita bersedia untuk disiplinkan oleh Tuhan Yesus lewat kehendaknya, lewat kebenaran firman-Nya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, karena Engkau sangat cinta dan sangat sayang kepada kami, maka Tuhan Yesus berhak menegur, menghajar kami jika kami terbukti melakukan kesalahan yang sangat fatal di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak menganggap enteng didikan-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar kami juga tidak gampang putus asa dan tidak gampang kecut hati jikalau Tuhan menegur kami ketika kami terbukti melakukan kesalahan. Karena itu adalah sebuah didikan, sebuah disiplin dari Tuhan untuk membentuk karakter kami agar kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam kerohanian, semakin lebih takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, menjunjung tinggi kebenaran Tuhan yang harus kami taati dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman resmi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman resmi kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada orang yang sesuai.